Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali dalam perenungan harian Gereja Pokemon pertama. Namun sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan terindah di pagi hari ini, untuk kami merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 1. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tema perenungan kita di pagi hari ini, sekali merdeka, tetap merdeka. Seruan sekali merdeka, tetap merdeka menggema setiap bulan Agustus tiba. Bulan Agustus tak hanya tentang meriah warna merah putih yang ada di sepanjang jalanan, namun juga terdapat semangat kemerdekaan yang menggelora di dalam dada. Slogan sekali merdeka, tetap merdeka bukan hanya sekedar kata-kata seruan yang diteriakan oleh para pejuang, namun kerja nyata dari mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Kemerdekaan atau freedom adalah sebuah hal yang didambakan setiap manusia di dunia, dimanapun mereka berada. Untuk menjadi merdeka, orang mungkin mau membayar harga apapun dan bahkan bersedia berjuang sampai mati. Namun dalam konteks kemerdekaan secara rohani hanya dapat dilakukan dari pihak Tuhan untuk memerdekakan manusia, sebagaimana Kristus Yesus telah datang untuk menebus manusia dari kuasa kutuk dosa dan maut. Sedangkan kemerdekaan dari penjajahan dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Roma pasal 8 ayat 2. Roh memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebagai umat Kristen, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa dan menjadi manusia merdeka. Seperti keadaan Adam dan Hawa pada mulanya, harga kemerdekaan kita tidak mungkin terbayar oleh usaha kita sendiri. Harga yang termahal itu sudah dibayar oleh Tuhan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sekali merdeka tetap merdeka, itulah adalah harapan kita. Harus bersyukur bahwa dengan adanya satu pengorbanan yang sempurna oleh Tuhan sendiri, semua dosa kita sudah diampuni. Dengan kemerdekaan itu kita harus ingat bahwa tidak ada kemerdekaan yang tidak berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk mempertahankannya. Karena setiap orang sudah merdeka bisa jatuh lagi ke dalam perhambaan dan kehilangan kemerdekaannya jika tidak berhati-hati dalam hidup dan tingkah lakunya. Pagi ini kita diingatkan bahwa hidup sebagai manusia yang merdeka bukanlah berarti bahwa kita bisa dan boleh berbuat apa saja yang kita sukai. Kemerdekaan yang benar adalah kemerdekaan dalam batas-batas hukum yang ada. Kemerdekaan yang tanpa batas adalah sebuah anarki. Bagi kita umat Kristen, segala hukum yang ada bisa disimpulkan dalam dua hukum yang terutama, yaitu untuk menghormati Tuhan dan mengasihi sesama kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada 3 pesan Tuhan dari ayat tersebut. Yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yang kedua, berdirilah teguh. Yang ketiga, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, firman Tuhan berkata, Yohanes pasal 8 ayat ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Selanjutnya, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua, berdiri teguh.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ketika keadaan sedang dalam kondisi yang baik, maka tidak ada perbedaan dari kedua rumah tersebut. Demikian juga kehidupan kekristenan kita. Namun ketika ujian datang, barulah kelihatan bagaimana kondisi kerohanian kita yang sebenarnya. Ada 3 hal yang menguji kerohanian kita. Yang pertama, hujan. Ujian hujan ini berbicara mengenai hujan berkat atau ujian berkat, atau lebih gamblangnya lagi berbicara mengenai ujian akan mamon atau uang. Berbicara juga mengenai ujian akan mamon, uang. Berbicara juga mengenai ujian akan harta. Ada orang rajin berdoa dan beribadah agar diberkati secara materi, tetapi setelah diberkati, dia lupa dan sibuk menikmati berkat yang diterimanya. Yang berikut 2, B. Banjir. Ujian banjir berbicara mengenai ujian iman lewat berbagai macam persoalan. Bisa saja kesehatan atau sakit penyakit, masalah ekonomi, kaya atau miskin. Kaya juga orang bisa jatuh ke dalam dosa, miskin juga orang bisa jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, masalah dalam keluarga dan lain-lain. Yang ke C, angin. Ujian angin berbicara mengenai ujian keinginan daging. Kita terjatuh bukan karena batu sandungan yang besar, tetapi karena batu sandungan yang kecil. Berbicara mengenai perkara-perkara yang sering kita sepelekan. Musuh terbesar kita orang Kristen ialah keinginan daging atau manusia lama. Yang ketiga, jangan mau lagi dikena kuk perhambaan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita tidak lagi diperhambakan oleh berbagai bentuk perbuatan daging seperti yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21. Allah melihat kemerdekaan sejati dalam Kristus agar hidup saudara dan saya menyenangkan hatinya dan berkatnya mengalir dalam hidup saudara dan saya. Sekali merdeka tetap merdeka. Jika kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan tak berdaya tidak lagi mencokol dalam diri kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Yesus Tuhan kami telah datang menebus kami dari kuasa kutuk dosa dan maut, sehingga kami memiliki kemerdekaan sejati di dalam Kristus Yesus. Tuhan, tanpamu kami tidak sanggup untuk berdiri seorang diri, tapi Engkau kekuatan kami, perlindungan kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan, untuk kami tetap berdiri teguh dan kemerdekaan tetap menjadi milik kami. Sekali merdeka tetap merdeka di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin.